Oke, ya, oke ya. Nah ini ya, impresi itu ketika seseorang mencari ya, lalu dia melihat iklan kita atau melihat website kita, ini disebut impresi ya. Ini disebut impresi ya teman-teman ya. Dia baru lihat aja, belum tentu dia mengklik. Ini disebut impresi ya. Oke, paham ya? Nah, lalu setelah itu dari impresi ini, ketika impresi ya, impresi ini bagus menurut calon customer kita ya, dia lihat konten kita, penawaran kita bagus, maka impresi akan menjadi traffic. Misalkan dia lihat itu, wah ini bagus banget nih ya, setelah jasa rias pengantin di Bekasi terbaik gitu kan, lalu dia klik, gitu ya. Nah, dia klik, ini yang disebut dengan traffic. Mana ya ini? Ini yang disebut dengan traffic. Dari impresi, ketika dia klik, itu yang disebut dengan traffic. Ya, teman-teman ya. Masuk ke sini traffic. Nah, dari traffic ya, dari traffic ini agar menjadi lead, agar menjadi prospek ya, agar menjadi prospek ya, maka traffic ini harus memuat konten ya, harus memuat konten yang menarik, memuat sales letter yang berisi penawaran, yang berisi ajakan untuk ngeklik WA, untuk mengisi form untuk menghubungi kita. Nah, kalau posisinya seperti ini ya, ketika kita sudah dapat traffic tapi nggak ada kontak sama sekali seperti ini, maka trafficnya tidak akan menghasilkan lead atau prospek. Boro-boro mau closing ya, trafficnya tidak menghasilkan lead atau prospek. Teman-teman ya. Jadi ya kita urut lagi. Impresi di sini berisikan penawaran yang tak tertolak yang harus teman-teman buat. Ya, sehingga si calon customer kita ya itu dia mau mengklik ya. Dia mau mengklik gitu ya. Masuk ke website kita. Oke ya. Nah, ketika dia masuk ke website kita itu disebut traffic ya, disebut traffic. Nah, di traffic ini pun di website pun ada yang namanya penawaran, ada yang namanya ajakan. Ya, jasa rias pengantin Minang ya. Kamu mau tahu nggak gitu kan? Kami adalah jasa rias pengantin Minang yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Kalau kamu pilih kami sebagai jasa rias pengantin, ya kan? Kamu akan mendapatkan beberapa diskon, ya kan? Untuk mendapatkan beberapa diskon dan potongan-potongan harga lainnya, silakan klik WA di bawah ini. Isi kontennya sih sebenarnya seperti itu aja, ya. Ajakan agar ngeklik WA. Lalu setelah ada seperti itu, maka akan menimbulkan lead atau prospek, ya. Lalu setelah prospek itu dia udah berhubungan langsung sama kita lewat WA, lewat telepon, maka terjadilah closing. Jadi banyak banget tahapan, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui ya di dalam mengoptimasi sebuah website. Jadi nggak cukup hanya page one saja, nggak cukup hanya impresi saja. Kita page one banyak, tapi tidak diklik itu percuma ya. Harus semua variabelnya harus dimainkan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, website ya, kenapa sih kok sedikit ya nggak ngefek website kita? Ya, kenapa sih website kita nggak ngefek terhadap omset kita, terhadap prospek kita? Itu dikarenakan ada beberapa hal ya. Yang pertama, websitenya terindeks sedikit. Website terindeks sedikit karena konten di website sedikit ya. Ya, karena terindeks sedikit artinya konten di website sedikit ya. Contoh saya kasih lihat ya. Ini kembali ke sini lagi. Yang disebut terindeks itu ya. Ini ada saya buka tadi. Nah ini site.2 ya. Site.2 jalur bekasi.md.id ini baru minggu lalu 241 ya.
terindeksnya 240 ya. Nah, ini ada website yang udah lama juga. Coba saya ketik site.2 Casanova konveksi.com. Nah, ini ada 2225 ya. Nah, kalau websitenya ini kita cek site ini, artinya teman-teman data kita ada di Google, jumlahnya ada 2000 link yang diambil oleh Google. Ada 2000 link yang diambil oleh Google. Kalau yang ini ya, ada mana tadi? Ini ada 240 yang diambil yang ada di database Google. Sebenarnya banyak variabel-variabel yang sebagai penentu, tapi kita sekarang ini membicarakan tentang satu variabel saja ya, tentang terindeks banyak gitu kan. Bisa juga sih sebenarnya terindeks sedikit tapi page one-nya banyak, itu nanti lain waktu akan kita bahas tekniknya ya. Oke, teman-teman paham ya. Ini kalau database kita ya terindeks banyak di Google ya, caranya bagaimana? Nggak mungkin ya website kita terindeks sampai 2250, tapi konten kita hanya 10. Konten kita hanya 500, itu nggak mungkin ya, bisa sampai 2250 ya teman-teman ya, kecuali dia bikin link-link palsu gitu ya. Oke, nah ini berproses ya teman-teman ya, berproses. Ini baru 240, padahal site yang dipasang ya, yang disetor ke Google itu udah ribuan, baru diambil Google 240, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja gitu ya. Ya, banyakin konten ya teman-teman. Website terindeks sedikit artinya di website kita kontennya harus banyak ya. Contoh ini kontennya kan banyak nih ya, diklik ya, obat kolesterol misalkan ya, muncul ini kebetulan buat testing diklik kitchen set gitu ya, muncul kitchen set gitu kan. Nah, memang kontennya banyak ya. Teman-teman lihat ketika searching di Google, yang keluar Tokopedia, yang keluar website-website portal, itu semuanya kontennya banyak. Ketika kontennya banyak, dia leluasa untuk melakukan optimasi. Kalau kontennya sedikit, wah harus punya ilmu tingkat dewa agar kita bisa menguasai ya, bisa page one, bisa banjir order gitu ya. Nah, karena itu ilmunya sangat sulit, konten sedikit terus bisa page one ya, kita main banyakin aja gitu loh. Kita banyakin aja karena semakin banyak konten kita, peluangnya akan semakin besar gitu ya, teman-teman ya. Nah, banyakin sitemap ya. Website yang terindeks ya sedikit itu ya, solusinya ya banyakin sitemap. Kalau sitemapnya sedikit ya terindeksnya sedikit ya. Saya kasih contoh ya. Ini sitemapnya berapa? Robot.txt. Sitemapnya banyak teman-teman ya. Nah, sitemap banyak ini ya, kita setor ke Google juga banyak ini ya. Ini kita setor ke Google juga banyak nih ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, lalu bisa nggak sih kalau sitemapnya sedikit tapi dia bisa terindeks banyak? Ya bisa saja teman-teman, asal kontennya banyak gitu ya. Sitemapnya kita cuma sedikit, cuma 2 gitu kan, lalu bisa nggak terindeks banyak gitu ya? Ya asal kontennya banyak ya. Rata-rata teman-teman yang WSP di sini kan kontennya baru 500 ya teman-teman ya. Nah, nanti kita bisa tambahkan jadi 1000, jadi 1500, jadi 2000 gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi salah satu penyebab daripada website kita nggak ngefek ke omset kita itu adalah website yang terindeks sedikit ya. Solusinya ya banyakin konten, banyakin sitemap. Oke, berikutnya penyebabnya adalah ya page one-nya sedikit ya. Kenapa sih kok bisa page one-nya sedikit ya? Kenapa sih kok bisa page one-nya sedikit? Ya.
Karena terindeksnya sedikit. Ya, kita pingin page one-nya banyak tapi terindeksnya cuma sedikit ya. Ya, sulit untuk bisa page one banyak ya. Lalu kita ingin halaman pertamanya itu banyak atau halaman kedua, halaman pertama sampai halaman kelima itu banyak, tapi kita keywordnya cuma sedikit. Ya, itu sulit teman-teman. Jadi teman-teman harus ya terindeks banyak, lalu main di keyword banyak juga. Main di keyword banyak artinya teman-teman harus main konten banyak gitu lah ya. Ini keyword sedikit, indeks sedikit, kontennya sedikit, makanya page one-nya sedikit. Ya, teman-teman paham ya di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Lagi-lagi solusinya adalah kontennya dibanyakin ya. Oke, nanti kita selang-seling aja langsung ke ini ya. Lalu dari tadi kita ngomongin kontennya dibanyakin gitu ya. Kenapa konten website itu sedikit? Nah, itu biasanya yang pertama itu tidak ada ide. Bingung dia mau ngide. Saya mau nulis apa lagi ya? Saya mau posting apa lagi ya? Karena bingung itu akhirnya dari hari ke hari asik kebingungan, akhirnya sampailah pada website harus perpanjangan lagi. Websitenya nggak jadi apa-apa. Ya. Lalu setelah itu males ikut seminar sana sini, ikut workshop sana sini, udah tahu ilmunya tapi males ngerjainnya. Ya. Ya 1001 alasan lain lah ya. Kontennya sedikit ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi penyebabnya ya kontennya sedikit gitu. Kenapa website kita tuh tidak ngefek ke prospek, apalagi sampai ke omset ya, karena memang tahapan-tahapan yang tadi ya. Oke, berikutnya. Kenapa traffic website sedikit? Nah, tadi udah kita jelasin ya. Traffic website sedikit itu karena page one-nya sedikit, atau yang terindeks di halaman 1 sampai 5 itu sedikit ya. Sehingga impresinya juga sedikit teman-teman ya. Kalau page one-nya ini kita sebut impresinya itu sedikit. Yang terindeks juga sedikit ya. Kontennya juga sedikit, keywordnya juga sedikit teman-teman, sehingga apa ya, kita hanya dapat trafficnya sedikit. Banyak pun ya, page one kita banyak, indeks kita banyak, konten kita banyak, itu belum tentu juga ya traffic kita akan banyak banget gitu. Apalagi sedikit ya teman-teman ya. Oke, ini materi sederhana tapi sering teman-teman lupakan. Materi sederhana teman-teman sering lupakan ya. Makanya saya ulang-ulang lagi. Lalu ada lagi ya yang mempengaruhi website tersebut ya. Kok nggak ngefek ke ini ya, nggak ngefek ke omset kita, nggak ngefek ke prospek kita gitu ya, karena backlink websitenya sedikit. Istilahnya gini teman-teman ya, kalau di kita di dunia offline nggak banyak orang yang ngereferensiin toko kita, nggak banyak yang ngereferensiin toko kita, sehingga ya nggak banyak juga orang yang datang ya, seperti itu. Nah, backlink ya, agar website kita bisa mendapatkan mendapatkan traffic yang banyak, mendapatkan lead yang banyak, tentunya akan ngefek ke omset juga yang banyak. Teman-teman juga harus main backlink ya. Backlink itu bisa memunculkan dua traffic, yaitu traffic manusia, yang kedua traffic robot. Nah, kenapa backlinknya sedikit? Lagi-lagi malas nge-backlink, tidak tahu di mana tempat backlink. Kalau mau bayar jasa backlink itu mahal. Ya, ini lagi. Kita akhirnya nggak action ya, teman-teman ya. Nanti kita buka dashboard ya. Ini saya jelaskan dulu sampai selesai. Nah ya, kita cek website masing-masing ya. Kita cek kontennya. Kontennya sudah banyak belum? Udah. Tentang keywordnya udah banyak belum? Udah. Indeksnya udah banyak belum? Page one-nya udah banyak belum? Lead-nya udah banyak belum? Kalau lead ini bisa kita rasakan ketika kita menerima WA atau menerima telepon. Sebelum masuk ke lead, kita cek dulu kontennya udah banyak belum.
Keywordnya udah banyak belum? Indeksnya udah banyak belum? Page one-nya udah banyak belum? Baru kita ngomongin lead dan setelah itu kita ngomongin omset. Ya, kondisi website yang seperti ini harus teman-teman ketahui ya. Agar jangan-jangan website kita bagus, udah sampai di page one, udah sampai di impresi atau sampai di traffic, tapi karena kita tidak merasakan lead yang masuk ke WA kita, tahun depan mau perpanjang, teman-teman nggak perpanjang. Nggak ngaruh nih website sama omset saya, buang-buang duit aja saya, gitu kan. Padahal pekerjaan yang kita lakukan selama setahun itu sudah 90% lebih. Hanya saja karena penawaran yang tidak menarik, tidak ada ajakan untuk ngeklik WA sehingga tidak mendatangkan lead. Nah, kita langsung menjudge, website nggak bagus ini. Padahal website itu saat ini ya, website itu saat ini bisa harganya melebihi emas ya teman-teman ya. Awalnya teman-teman beli misalkan 500.000, setelah dioptimasi tahun depan mulai bagus itu bisa 1.500.000 teman-teman jual. Bahkan bisa sampai puluhan juta kalau websitenya bagus gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, lalu kenapa sih ya ke website kita nggak ngefek ke omset, nggak ngefek ke prospek kita, nggak ngefek ke traffic kita. Kita hanya punya satu website. Bayangin teman-teman ya, kalau kita ini ya, kita hanya punya satu website. Ketika orang searching jasa kita, produk kita, lalu pilihan calon customer kita tuh banyak banget gitu loh. Kita halaman nomor satu pun belum tentu menjadi pilihan gitu. Mereka masih scroll ke bawah, masih scroll ya. Sampai ke halaman besar. Mereka masih scroll sampai ke halaman besar. Ya, sampai ke halaman-halaman berikutnya. Sementara konten kita itu cuman website kita itu cuman satu. Ya kan? Nah, indahnya kalau website kita itu banyak ya. Seperti kemarin udah saya kasih lihat misalnya jual setir Pajero gitu ya, Bekasi ya. Nah, ini. Nah, website kita ada banyak di halaman pertama sehingga trafficnya pun akan ikutan banyak ya. Ini ada 10 website ya, aksesoris setir mobil ini. Ada 10 website. Kita bisa lihat ininya. Kita bisa lihat trafficnya ya. Ini ada. Kita bisa lihat impresi daripada si ini aksesoris mobil ini. Dia ada sekitar 10 ya. Impresinya ada 623. Ya, kliknya ada 65 gitu ya. Nah, kalau ada 10 berarti kan udah 650. Ya, ini udah 6 ribuan sekian gitu ya. Kalau cuma satu ya 65 aja. Jadi sederhana berpikirnya seperti itu ya. Sederhana berpikirnya seperti itu. Kalau kita mau bermain total ya teman-teman, ya harus main banyak website gitu ya. Apalagi sekarang itu kompetitor kita ada 1.000, sementara kita satu. Kalau kompetitor kita 1.000 ya kita lawan dengan 100, kita lawan ya dengan 10 lah. Kita lawan dengan 10 website, lalu keywordnya itu dibanyakin. Keywordnya dibanyakin. Misalkan satu website itu kita ada 2.000 keyword. Kalau kita ada 10 ini berarti kan kita ada 2.000 keyword dikali 10 ya. Itu yang akan mengepung ya teman-teman ya. Itu yang akan mengepung pasar gitu ya. Jadi ya ini salah satu agar efek website kita bisa ngefek ke prospek dan omset kita ya. Berikutnya, kenapa lead dari website sedikit? Nah, tadi ya, kenapa lead dari website sedikit? Tadi udah saya jelaskan di awal. Ketika seseorang ya dia melihat iklan atau melihat impresi, melihat meta deskripsi sebuah website, dia klik masuk ke website tersebut. Nah, lalu di website tersebut tidak ada penawaran yang menarik, ya, tidak ada ajakan untuk ngeklik tombol WA, ya, sehingga prospeknya jadi sedikit.
Nah, ini hal-hal kecil seperti ini kan tidak ada urusannya sama SEO, ya. Hal-hal yang seperti ini tidak ada urusannya sama SEO. Ini urusannya dengan konten-konten yang teman-teman pasang, ya, di website tersebut. Boleh dipasang di awal, boleh dipasang menyusul, ya. Tapi tetap harus ada penawaran, ajakan untuk ngeklik WA, ajakan untuk menelpon, seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke ya. Nah, saya coba bahas ya satu per satu ya. Kita lihat website Jalur Bekasi ini. Kita lihat website Jalur Bekasi. Ini konten, ini produknya berjumlah berapa ini? Ya, ini ada satu barisnya ada 20 dikali 106. 20 dikali 106 ada 2000-an. Ya, ada 2000-an. Oke ya, teman-teman. Jadi ini istilahnya Jalur Bekasi ini ya, website Jalur Bekasi ini sudah memenuhi syarat dengan konten banyak. Ya. Lalu keywordnya banyak nggak sih Jalur Bekasi ini ya? Kita lihat keywordnya ya. Kita lihat keywordnya. Oke, ini tadi sitemap ya, teman-teman. Kita cek keywordnya. Keywordnya itu produk link.php. Bentar ya. Kalau salah kita ulang lagi ya, sorry. Link produk.php. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini linknya ya. Ini link ya, teman-teman. Nah, di sini judulnya nih ada 1 ya. Ini 2. Ini yang kita sebut keyword ya. Kalau jumlah kontennya itu 2000-an ya, jumlah keywordnya otomatis jadi 2000-an juga ya. Jumlah keywordnya jadi 2000-an juga. Jadi kontennya udah banyak, keywordnya udah banyak, oke ya. Keywordnya udah banyak, kita cek sitemap-nya tadi ya. Sitemap-nya banyak nggak gitu ya. Kita cek sitemap ya. Robot.txt. Nah, ini ya. Sitemap-nya lumayan banyak ini. Sitemap-nya banyak. Kenapa sih bisa sitemap-nya banyak? Karena kontennya tadi banyak gitu loh. Ya, sitemap-nya banyak karena kontennya tadi banyak. Ya, seperti itu, teman-teman. Lalu berikutnya apa tadi ya? Yang harus banyak page one-nya. Kita lihat ya, kita cek page one. Ini umur website baru seminggu di posting ya. Nah, kalau kita sebut page one itu ya, page one kata kunci apapun ya, terlebih dulu ya. Kita cek misalkan ya, ini jasa rias pengantin. Kebetulan ini website untuk testing-testing ya, jalurbekasi.my.id, saya campur-campur. Kita cek ini ya. Ini dia ada muncul di halaman pertama, padahal baru seminggu yang lalu ya, teman-teman. Kita cek lagi. Ini jangan jasa. Ini udah, coba ini lagi ya. Pengantin Sunda, kita cek ya. Oke. Ya, masuk juga gitu kan. Kita random langsung ke halaman yang konten yang paling tengah. Nah, ini ya. Harga obat kolesterol ya. Kita coba searching. Kita lihat Jalur Bekasi, dia udah naik juga ya. Kita buang nih yang telah BPOM-nya ya. Nah, ini belum ada nomor handphone yang dipasang ya, teman-teman. Belum ada nomor handphone yang dipasang, paling sekitar ya minggu-minggu depan lah dipasang nomor handphonenya ya. Ini ada, oke. Berikutnya mana lagi tadi? Ya. Ini kita kalau kita random cari lagi ya. Artinya ini apa? Peluang ya.
peluangnya ini akan besar ya, seiring berjalannya waktu, keywordnya semakin kuat ya, peluangnya akan semakin besar ya teman-teman ya. Ini jadi kontennya banyak ya, keywordnya banyak, pecuannya banyak. Tinggal yang harus dilakukan oleh jalur Bekasi ini, meta deskripsinya harus ada penawaran ya, site-nya harus dibanyakin. Ini kan masih sedikit nih site-nya, masih berapa ya, 240, lebih ditingkatkan lagi gitu kan, biar seperti yang Casanova konveksi yang ini ya, ini sampai 2000-an ya, bahkan ada yang sampai 35 ribuan gitu ya, kayak dongkrak usaha. Coba dongkrakusaha.com, dongkrakusaha.com 37.000 data dongkrak usaha yang ada di website, yang ada di database Google. Ini baru satu website ya teman-teman ya, untuk dongkrak usaha ini web share yang di share ke 1000 ya, ini baru satu dongkrak usaha, belum lagi Diva Mega ya, divamega.id. Ini jumlahnya ada 9.000 gitu ya teman-teman. Ada dongkrak bisnis ya, ada 19.000 ya, baru 3 website jumlahnya udah puluhan ribu ya. Nah, di dongkrak usaha ini ya, atau web share kita sebut ini kan ada sekitar 1000 website, 1046 ya. Nah, ini untuk memperbesar peluang juga. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke, kita open dulu, kita open pertanyaan ya. Kita open pertanyaan dulu ya. Monggo silakan teman-teman yang ingin bertanya. Pak Dion silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Putra. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan agar dapat mengetahui lebih detail lagi mengenai cara-cara atau step-stepnya untuk mendatangkan real traffic dari website ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau belum ada pertanyaannya, saya jawab pertanyaan Bu Junita ini ya. Siap. Pak, mau tanya, website saya kontennya udah 1000-an, backlink udah ikutan, web share pertanyaan tadi, web saya indeksnya 20, terus tiba-tiba turun jadi 5. Nggak apa-apa, berarti dibersihin sama Google ya, Bu ya. Nah, yang harus Bu Junita lakukan, kebetulan kan kita ada fasilitas baru, Bu Jun ya. Ini ya, yang 1000-an itu sitemap-nya dipecah, Ibu Junita ya. Sitemap-nya dipecah jadi banyak ya. Nanti bisa japri gimana cara memecah sitemap jadi banyak ya. Gimana memecah sitemap-nya jadi banyak, yang sebelumnya mungkin cuma 2 ya. Bikin sitemap baru, yang sitemap lama itu dihapus semua, bikin sitemap baru, nanti akan mengindeks lagi dia. Selain dia mengindeks dari setoran sitemap kita, nanti dia akan mengindeks juga manual dari rayapan ke website kita. Kira-kira seperti itu Bu Jun ya. Ke beberapa minggu yang lalu saya ada share kepada teman-teman membuat sitemap baru ya, membuat sitemap baru di website kita. Saya praktekin aja langsung ya, saya praktekin. Misalkan ini kita bikin kategori deh ya. Kategori apa lagi nih? Jalur Bekasi. Saya klik dulu ya. Misalkan ini ya. Oh ya, share screen ya. Diingetin saya share screen-nya. Oke ya. Nah ini ya. Ini kan kita mau bikin sitemap baru nih ya. Nah di sini saya bikin kategori dulu, Kak. Saya bikin kategorinya apa ya? Kategorinya guru privat ya, guru privat. Kebetulan bisnis Bu Junita nih. Saya tambah kategori guru privat Bekasi ya. Input kategori ya. Guru privat Bekasi deh ya, atau guru privat aja. Lalu saya submit. Oke, saya submit. Nah, saya submit. Lalu setelah itu saya isi lah ya, saya edit sedikit ya.
biar ada isi satu. Mana ya? Ini jadi ngasal nih. Ini aja saya edit. Yang kitchen set saya arahkan ke guru privat ya, guru privat. Oke. Oke, saya submit. Sorry. Dia kalau udah ini minta milih Jawa Barat. Oke. Bekasi. Di sini ya saya pilih satu aja deh ya buat syarat. Ini udah sebagai contoh aja nggak apa-apa ya teman-teman, nanti yang disesuaikan ya apa namanya keyword awalan keyword akhir. Nah ini kita submit ya. Tadi guru privat udah keisi satu kategori dan satu produk. Nah kita cek ya, kita cek di website ya apakah guru privatnya sudah muncul apa belum ya. Guru privat udah muncul ya, produknya satu ini ya. Bentar. Belum dipilih tadi, sebentar. Guru privat yang ini tadi ya. Sebentar, oke kita ulang lagi ya. Guru privat ini kita ulang, kita pilih aja, kita pilih ya Jawa Barat ya, kita bikin beginilah ya. Oke, pilih Bekasi, kita pilih semua deh ya, kita submit. Oke, cek. Nah ya, oh sudah 2. Nah ini ya, nah ini kita anggap ini ya kontennya guru privat. Nah lalu kita lihat di robotsnya ya, di robot. Di sini ini nggak ada ya sitemapnya guru privat. Masih belum ada sitemapnya guru privat. Agar bisa sitemap guru privat muncul, yang harus kita lakukan adalah kita nambah di sini ada ya sitemap.2 c sitemap.php. Apabila ini kita enter, sebelum saya enter kita cek lagi ya, ada nggak di sini guru privat? Privat nggak ada ya, merah ya, ya nggak ada. Nah ini ya, ini kita enter, ini dia terbentuk, dia membentuk sitemap sendiri di robotsnya ya, di robotnya ya. Lalu ini coba kita refresh, ini kita refresh. Ini kita refresh, coba kita cek privat. Nah ini ada ya, ada sitemapnya guru privat ya teman-teman. Lalu setelah itu ini kita copy, lalu kita pasang ke ya, jalur. Nah kita pasang ke sitemapnya di sini teman-teman ya. Kita daftarkan di sini ya. Tapi ini nggak usah saya submit karena isinya ngaco tadi ya. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Oke, monggo pertanyaan berikutnya. Kalau kita post artikel atau produk terus didaftarin ke Search Console, apakah sitemapnya otomatis? Kalau sudah diisi, iya sudah otomatis. Ya, kalau sudah sebelumnya misalkan tadi tuh guru privat kan udah kita daftarkan, udah kita masukin ke konsol, lalu ada tambahan-tambahan itu nanti sudah otomatis. Ya, kalau misalkan kita nggak buat yang robot tadi ya, kita nggak create di robot.txt. Sebenarnya dia kita jalankan cron. Kita jalankan cron itu setiap jam 12 malam, itu dia akan mengupdate sendiri. Tadi karena saya ngasih contoh, jadi saya langsung enter aja. Itu sebenarnya cron yang menjalankan, ya teman-teman. Oke. Baik Pak Putra, dari Pak Wanwan ya. Ya. Membuat website sebanyak itu kan perlu kerja keras ya Pak Putra ya. Nah, bagaimana solusinya nih supaya
teman-teman sekalian atau Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting kali ini memiliki motivasi, Pak. Memiliki motivasi, memiliki semangat supaya website naik. Itu seperti bagaimana, Pak? Oke, ya. Membuat website perlu kerja keras. Sebenarnya sih sebenarnya kita kerja cerdas ya. Mungkin teman-teman, wah itu bikin konten yang sebetulnya seberapa ini sih gitu ya. Seberapa lama sih? Enggak juga ya. Saya bisa aja saat ini saya kasih lihat ke teman-teman, saya bisa posting 1000 langsung ke posting semua, ya kan? Kita ada pakai toolnya ya. Kita ada pakai toolnya. Jadi WSP ini kita bentuk emang benar-benar ya WSP Web SEO Practice 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Jadi artinya apa? Artinya di sini teman-teman yang udah menggunakan WSP, tugas teman-teman sebenarnya adalah tinggal mengoptimasi sedikit aja ya. Tinggal mengoptimasi sedikit aja karena apa? Kontennya sudah kita siapkan banyak, backlinknya sudah kita siapkan, ya backlinknya sudah kita siapkan dengan gratis dari Webshare gitu kan. Lalu apalagi tool-tool yang sederhana-sederhana, yang ringan-ringannya juga kita sudah siapkan di websitenya ya. Di dashboardnya. Jadi teman-teman tinggal praktek aja. Diibaratkan jasa SEO ini udah dikerjakan oleh engine, dikerjakan oleh mesin itu 80%. Ya, tugas teman-teman itu tinggal di 20%-nya saja. Apa sih tugas yang 20% itu ya, teman-teman? Contoh ya, tadi sudah saya jelaskan. Untuk urusan penawaran di meta deskripsi itu yang tahu kan teman-teman ya. Ini saya share lagi ya. Untuk urusan penawaran, misalkan seseorang mencari produk kita gitu kan, urusan penawaran yang seperti ini adalah yang tahu teman-teman. Teman-teman yang punya produk, teman-teman yang punya penawaran, teman-teman yang menyiapkan konten ini. Lalu untuk urusan sales letter ya, penawaran yang ada di meta deskripsi itu akan berpengaruh ke sini ya, ke traffic ya. Impresi ini ya, penawaran yang ada di impresi ya, ini akan berpengaruh ke traffic. Nah, sementara impresi ini bukan tugas penawaran itu bukan tugas SEO. Tugas SEO bagaimana dia bisa mengantar sampai halaman pertama Google, sampai halaman kedua, halaman ketiga lah ya, seperti itu. Tapi kalau yang namanya impresi, konten daripada impresi itu adalah tugas pembisnisnya, tugas bisnis ownernya. Kita mau bikin penawaran apa biar kita bisa mengalahkan kompetitor, ya kan? Lalu setelah mendapatkan traffic, ya tugasnya adalah membuat sales letter sehingga membuat orang tertarik untuk mengklik WA-nya, menghubungi dan lain-lain ya. Jadi nggak cukup hanya page one saja, seperti itu ya kira-kira teman-teman ya. Oh ya, besok saya ingatkan kepada teman-teman, besok kita praktek ya. Kalau hari ini kan saya cepet-cepet aja nih, saya lompat-lompat aja untuk teman-teman tahu prosesnya. Besok itu kita praktek, yang ngisi kebetulan Kang Ade Rupadi besok ya. Oke, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Jadi teman-teman tinggal yang misalkan saya nggak punya waktu mengerjakan itu, saya maunya tahu beres. Ketika teman-teman membuat website ke kita, itu kan sudah kita isi 500 kayaknya kurang deh, saya maunya 2000. Ya teman-teman tinggal order ke kita, saya mau 2000 konten. Tinggal order ke kita langsung uploadin, kita langsung buatin kategorinya, bisa jadi berapa kategori. Nah teman-teman tinggal melihat hasil dan optimasi ringan ya, tinggal optimasi ringan ya. Termasuk juga nanti teman-teman harus belajar mendaftarkan ke Google Console, karena nggak mungkin ya kita ya customer kita yang jumlahnya ribuan, bahkan di atas 10.000 harus kita Google Consolein satu-satu harus kita perhatikan dan tertulis. Nah, makanya karena kita nggak ada waktu untuk itu ya, kita edukasi teman-teman ya.
kita edukasi teman-teman untuk bagaimana caranya agar Google Console itu teman-teman paham ya. Google Console itu teman-teman paham, masang sitemap ke Google Console teman-teman paham gitu. Kalau untuk urusan konten dan perbanyak konten itu bagian kita gitu ya. Oh, saya belum bisa praktek karena webnya belum jadi. Ya nggak apa-apa, tapi ini aja ya, pahami aja prosesnya ya. Rekaman nanti dikirim di grup ya. Teman-teman, rekaman yang kemarin sebenarnya ada di channel YouTube saya ya. Kandisa Chandra Buana ya. Oke, monggo yang ingin bertanya lagi Mas Dion. Ya, baik, selanjutnya dari Bapak Agus Gunawan. Ini mohon izin bantuannya juga Pak Putra. Ya. Web WSP 7000 apa sudah termasuk di web sharekan oleh WSP 700? Gimana? Web WSP 7000 ya. apa sudah termasuk di web sharekan oleh WSP? Iya, sudah kita share ke 1000, cuman ya dapat kuotanya hanya 1 ya. Itu sudah kita sharekan. Cuman untuk nge-backlinknya kita nggak langsung, itu ada prosesnya setelah 1 bulan baru kita backlink ya. Untuk menjaga juga gitu ya. Untuk menjaga juga biar ini baru muncul kok kontennya udah 500, backlinknya udah sekian ribu gitu kan. Seperti itu. Jadi ada proses-proses yang kita bantu ya. Oh, ini ada pertanyaan nih Pak Edian. Iya, Pak Edianto nih Pak. Tanjung Balai Medan ya. Pak, dalam SEO domain mahal dan domain yang murah apa ada pengaruhnya? Enggak ada pengaruh Pak. Ya, enggak ada pengaruh ya. Domain mahal, domain murah, domain apa tidak ada pengaruhnya sama sekali ya. Ya, yang membedakan adalah kenapa sih ada .com, ada .xyz, ada .md.id gitu ya. Itu secara domain itu tidak mempengaruhi optimasi, tidak mempengaruhi SEO ya. Kecuali kalau subdomain. Kalau subdomain itu mempengaruhi ya. Mempengaruhinya itu bukan di dalam mempengaruhinya karena di dalam domain tersebut mereka ada persaingan juga ya. Ya. Di dalam domain tersebut mereka ada persaingan juga, itu yang mempengaruhi. Tapi kalau domain ya mahal murah apa itu tidak pengaruh ya Pak Edianto ya. Oke, apalagi? Baik, selanjutnya dari Bapak Nasrul ya, Pak Putra. Ya. Pendaftaran website ke Google Console apa bisa dari 2 akun Gmail atau hanya dipegang 1 akun Pak? Bisa dari 2 akun Gmail. Misalkan kita udah daftarin, terus Bapak daftarin aja lagi, terus Bapak ganti ini. Bisa ya. Baik, terima kasih Pak Putra. Sama-sama. Dari Bapak Kurniawan ya. Saya ada ribuan listing unit properti. Ya. Apakah ini yang dimaksud konten? Jika memang iya, berarti saya bisa posting ribuan listing itu ya Pak? Oh bisa. Ini yang disebut konten ya. Tapi konten ya, nah kemarin kan sudah pernah kita bahas tuh ya kan. Ketika kita posting konten, judulnya itu harus dipikirkan. Judulnya harus keyword. Judul konten kita tuh harus keyword. Ya, jangan kita punya listingan rumah tipe sekian udah selesai gitu. Enggak seperti itu, judulnya harus keyword. Karena apa? Karena calon customer kita kan ngetik keyword, diibaratkan itu harus ada sinyal ketemu ya. Kalau dia ngetik jual rumah di Bekasi, di website kita ada tulisan jual rumah di Bekasi juga, jadi nyambung gitu. Ya Pak ya. Seperti itu. Sebenarnya sederhana sekali ya, kalau misalkan punya ribuan listing, tinggal diposting aja ribuan listing itu, ya kan, diposting aja itu Bapak udah enak banget memainkan SEO-nya ya. Seperti itu. Saya mau tanya, kemarin diajari cara share ke 1000 website, tapi sampai sekarang belum selesai, bingung, langkahnya di tengah jalan, sempat login malah diminta transfer, bagaimana ya Pak yang benar? Blank nih, saya malah bingung nih. Saya mau tanya, kemarin diajarin cara tuh share ke 1000 website, tapi sampai sekarang belum selesai. Oke,
bingung langkahnya, di tengah jalan sempat login malah diminta transfer. Bagaimana caranya? Yang 1000 website, web share itu kalau yang bukan yang nggak punya WSP itu bayar. Kalau yang punya WSP itu hanya dapat kuota paling kecil, ya. Nah, itu tinggal menjawab saja, nggak usah bingung, Pak, ya. Saya kan member saya sudah punya website WSP, iya kan? Saya udah punya website WSP, saya minta gratisnya dong, iya kan? Walaupun sebenarnya gratisnya untuk website itu kita kasih belakangan, iya kan? Kita kasih belakangan, tapi bisa tanya-tanya seperti itu, ya. Nah, ini untuk detailnya besok Bapak ikut lagi Zoom ya, besok itu tentang web share ya Pak ya. Pak, sekarang banyak yang ngajari share link website di fanpage, FB fanpage, IG, bio, YouTube. Ini gimana? Apa pengaruh ke website masuk ke halaman SEO ya? Enggak apa-apa sih kita share-share itu ya, walaupun pengaruhnya tidak besar, tapi kalau sering dan banyak itu akan pengaruh juga, ya Pak ya. Lalu apalagi nih, war property. Tagar ada pengaruh nggak kalau dibuat iklan FB website? Berarti wajib punya ya. Saya baru belajar soalnya jual perumahan. Sebenarnya kita bermain online. Kita bermain online itu ya. Kita bermain online itu yang wajib di awal itu sebenarnya itu adalah website ya. Ada website karena website itu adalah identitas daripada bisnis kita. Kalau kita punya marketplace, itu kita numpang di tempat orang. Kita punya IG, itu kita numpang di websitenya orang. Kita punya TikTok, kita numpang. Itu kita numpang semua. Tapi kalau kita punya website, itu adalah domain kita gitu loh. Ya, nah wajib punya website gitu kan. Ada website yang memang dia dijadikan sebagai website marketing. Dia berharap dari website tersebut bisa mendatangkan omset, bisa mendatangkan prospek. Ada juga yang punya website hanya untuk company profile, hanya untuk di kartu nama, di brosur dan lain-lain ya. Tapi website itu penting ya. Apa tagar ada pengaruh nggak kalau dibuat di iklan FB? Sebenarnya tagar itu konten apapun yang kita pasang ke dalam sebuah website itu ada pengaruh. Konten apapun ya. Ini kan di FB itu juga website ya. FB itu juga website ya, Instagram itu juga website, Google itu juga website. Apapun yang dibuka di browser, Mozilla ya, Firefox ya, Chrome ya, IE itu semua website ya. Oke. Apakah jika kita buat artikel banyak di fanpage yang ada link ke website bisa pengaruh ke SEO ya? Ada pengaruhnya kalau mereka klik ya, walaupun tidak banyak. Ada pengaruhnya kalau robot Google berkunjung ke fanpage tersebut dan robot Google mengindeks fanpage tersebut, lantas ada link kita di dalamnya. Jadi itu sebagai backlink ya Pak ya, ada pengaruhnya. Maaf, meta deskripsi di domain saya kok tulisannya cuma SEO deny. Nah, SEO deny apa perlu diganti? Nah, seperti ini ya, kita buka yang meta deskripsi. SEO deny di dalam meta deskripsi, ya kemarin kan sudah kita bahas ya. Ini produk ini kita coba meta deskripsi. Nah, di sini di depannya SEO deny. SEO deny ini apabila ya SEO deny ini apabila di meta deskripsi dia akan berubah jadi judul ya. Kita coba cek satu website ya. Kita cek satu website ya. Jangan salah, SEO deny. Kalau salah ngetik dia akan salah juga, dia nggak muncul nih ya. Ini distributor obat kolesterol telah BPOM di Bintara Jaya. Ini kalau kita lihat meta deskripsinya, ya kita kontrol U. Kontrol U, kita lihat meta deskripsinya. Ini meta deskripsi. Nah, SEO deny tadi berubah menjadi ini. Berubah menjadi judul. Ya.
Tujuannya apa? Tujuannya ketika seseorang searching dengan kata kunci misalkan mana tadi ya sebentar. Ya misalnya seseorang searching dengan kata kunci ini ya. Nah, maka judul ya, judul ini Pak ya. Ini toko obat kolesterol telah BPOM di Jatim. Ini ada di deskripsinya ini ya. Ya kelihatan ya. Ini sebelumnya apa tulisan? Ini SEO Denai itu. Jadi connect antara yang dicari oleh calon customer kita itu di sini ada. Gitu ya. Oke. Sudah. Selanjutnya dari Pak Eke Pujiwianto, Pak. Ya, apa pertanyaannya, Mas? Bagaimana cara memainkan SEO web yang sudah jadi namun belum ada yang lihat? Oh, bagaimana cara memainkan SEO website yang sudah jadi tapi belum ada yang lihat? Yang pertama yang harus kita lakukan yang melihat setiap hari kita. Ya, kadang ada ya mereka punya website tapi setahun sekali kagak dilihat-lihat gitu kan. Kita aja nggak ngelihat gimana mau orang lain melihat gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, website sudah jadi ya. Itu kan tadi ada urut-urutannya sudah saya jelaskan ya kan. Banyakin konten, banyakin keyword. Ya, ketika keywordnya udah banyak, kontennya sudah banyak, terindeksnya udah banyak, itu peluang orang yang lihat itu pasti 1-2 ada. Ya, yang pasti 1-2 ada. Lalu seperti materi kita kemarin ya kita share lah website kita tersebut di apa namanya di Facebook, di WA dan lain-lain ya. Saya coba ini lagi kepada share lagi ya ke teman-teman ya. Apa namanya? Tingkat tertinggi daripada SEO ketika seseorang mencari sesuatu di Google dan lalu dia mengklik calon customer tersebut mengklik website kita ya, maka itu poinnya besar banget. Ya, misalkan teman-teman sekarang semuanya yang ikut Zoom ini searching toko obat kolesterol yang telah BPOM ya. Lalu ngeklik ke sini nih. Ya, ngeklik jalur Bekasi. Itu jalur Bekasi kalau dilakukan setiap hari aja selama seminggu cepet banget naiknya. Ya, yang awalnya kata kuncinya panjang seperti ini ya. Itu jadi jual obat kolesterol Bekasi aja dia udah langsung iklan. Ya. Seperti itu ya. Jadi mainin banyak keyword. Nanti lama kelamaan ya keyword pendek itu akan ngikut. Ya. Nah, saya infokan kepada teman-teman ya. Kepada teman-teman seseorang yang mencari sesuatu di Google itu biasanya mereka lebih spesifik. Kalau ini misalkan kita ambil contoh nih seperti ini ya teman-teman, jual obat kolesterol telah BPOM di Jatimurni. Kalau seseorang mencari obat kolesterol saja, ini kira-kira kemungkinan siapa ini orangnya? Kemungkinan mereka adalah traffic dari kompetitor yang lagi ngiklan misalkan, yang lagi melakukan optimasi misalkan, ya kan? Yang kedua, ya itu yang bikin websitenya, yang lagi mengoptimasi websitenya. Yang ketiga, yang punya websitenya, ya kan? Sangat jarang sekali orang yang niat beli nyarinya obat kolesterol. Mau ngapain gitu loh, ya? Nah kebanyakan, kenapa kita bisa mengatakan seperti ini? Karena kebanyakan orang-orang yang order ya, kalau kita lihat di data, kalau dia udah ngeklik panjang-panjang itu, ya ini dia biasanya itu mereka niat order. Nah, kita sebagai pemilik website, sebagai pebisnis online, ya nggak usah pedulikan itu. Yang harus kita lakukan adalah mainkan semua kata kunci sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya sehingga semua peluang itu ada. Kira-kira seperti itu, ya. Oke.
Baik Pak Putra, selanjutnya dari pengguna Redmi. Ada rekannya kita ini masih nggak paham nih Pak Putra. Nah, beliau bertanya, bisa nggak 20% proyeknya ini dikerjakan oleh rekan-rekan sekalian dan 80%-nya dikerjakan oleh tim kita, Pak. Bagaimana tuh, Pak? 20% dikerjakan, 80% sekarang oleh tim kita. yang kita kerjakan sekarang itu 80%. Ya. Nah, berarti tinggal 20% lagi. Apakah yang 20%-nya kita yang mengerjakan? Sangat bisa. 200.000 per bulan, Bu. Seperti itu ya. Ya, 200.000 per bulan kalau mau teman-teman ya, di lanjutannya dari biar 100% pengerjaannya itu sampai kita kasih laporan per bulan ya, ada tambahan lagi 200.000 per bulan. Ya, kita kasih goalnya ya. Oh, ini targetnya ini apanya ya? Istilahnya jasa SEO keyword long tail ya. Baik, Pak Putra, selanjutnya ada dari Bapak Kurniawan lagi. Ya. Saya tuh sudah punya website belum sih ya, Pak? Nah, atau kalau mau beli terus dibuatkan bisakah? Bisa. Secara kemarin saya hanya yang program kuota saja, Pak. Oke. Ini aja ya, yang mau order teman-teman, yang mau order website teman-teman, kalau yang belum punya website itu bisa order ke Mas Dion. Mas Dion bisa cantumkan nomor teleponnya di sini, Mas Dion ya. Oke, siap. Terus untuk teman-teman yang mau dibikinkan 1000 konten ya, teman-teman di sini yang untuk dibikinkan 1000 konten, sitemapnya juga di-createin ya. Itu kita ada paket murah ini sekarang 1000 konten itu teman-teman cuma bayar Rp100.000, teman-teman ditambah posting ke websitenya itu 1000 konten ya. Itu kontennya itu udah konten CSA, contextual spin article ya. Jadi saya ulang lagi ya, teman-teman yang belum punya website dan ingin ya, silakan hubungi Mas Dion ini ya. Lalu teman-teman yang ingin menambah kontennya, ingin memperbanyak kontennya ya, kita ada program promo ya. 100.000 itu teman-teman dibantuin nambahin postingan 1000 konten. Yang default dari kita kan 500. Jadi teman-teman kalau ditambah 1000 jadi 1500 ya. Nah, itu nanti hubungi Mas Dion gitu ya. Oke, monggo yang ingin bertanya yang lainnya. Baik, selanjutnya dari Michael Joshua, Pak Putra. Maaf Pak, mau tanya, buat websitenya pakai Bitly ya Pak? Ini saya masih awalan. Iya. Bukan, kita bikin website itu kita coding sendiri ya, kita coding sendiri, kita nggak pakai WordPress ya, kita nggak pakai Bitly, kita nggak pakai ini, kita coding sendiri. Makanya kita sebut platform ini WSP, Web SEO Practice, itu buatan kita sendiri ya. Kayak gitu Pak Joshua ya. Baik, Pak Putra, selanjutnya dari Pak Eko. Ya. Mas, saya punya web bioling dengan domain bersama. Nah, tiba-tiba kok kurang lebih 1 bulan muncul terindeks Google link web biolingnya. Tapi bukan link Facebook dan IG. Apa karena saya pernah pasang linknya di bio IG dan bio Facebook ya? Oke. Kok bisa ya? Padahal saya tidak pernah melakukan indeks konsol karena domain bersama. Kan nggak bisa ya? Mohon penjelasannya. Iya, biasanya ya, walaupun kita tidak melakukan indeks konsol dan lain-lain karena domain bersama itu biasanya juga terkadang tidak dikasih buat konsolnya ya. Biasanya ada link ya. Biasanya ada link ya, ada link yang terkonek ke bionya Bapak sehingga terindeks di Google ya. Itu nge-backlink, dapat backlink dari yang lain dari si website pusatnya. Jadi semua member biolinknya itu mungkin ya di backlinkin sama mereka gitu loh. Robot Google berkunjung ke biolink tersebut dan menemukan linknya punya Bapak gitu kan. Nah, sehingga robot Google mengindeks seperti itu ya. Baik, Pak Putra, selanjutnya dari bisa web kemarin selain all produk, ini apa nih Pak Yudhistira? Apakah bisa web yang kemarin selain all produk artikel, tapi web yang kemarin masih belum perfect Pak
postingannya. Postingnya. Kalau ada tambahan cas, nggak apa-apa, soalnya masih bingung. Langsung hubungi Mas Dion aja ya, Pak ini ya, Pak Yudhistira ya, karena di sini kita nggak bisa main ini aja, harus ada diskusi, harus kita analisa dulu websitenya. Jangan-jangan websitenya sudah jalan 90%, berarti tinggal ngulik sedikit aja gitu kan. Seperti itu ya. Hubungi Mas Dion ya di 08 82 13 11 9462. Siap. Ya. Ditunggu Bapak Ibu ya. Oh, bisa juga ya, bisa juga pengaruh dari link yang ditaruh di FB dan IG. Karena FB dan IG itu kan juga dirayapi Google, ya. Bisa jadi ya. Makanya teman-teman rajin naruh-naruh link di mana-mana, itu sangat membantu sekali ya. Seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman ya yang mau menambah websitenya, jadi tambahan 1000 konten lagi ya, 1000 konten lagi, 1000 konten lagi itu hanya menambah Rp 100.000 itu sudah kita postingin. Ya sudah kita postingin ya. Jadi syarat-syarat materi kita yang hari ini itu sudah ada, tinggal nanti kita masuk ke materi selanjutnya untuk menyempurnakan daripada optimasi website teman-teman. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Baik Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Anton dari Garut Pak. Oke Pak Anton ya. Saya mau tanya, Ya. apakah website yang kita buat itu ada batasan waktunya Pak? Oh iya. Semua website itu ada batasan waktu ya. Semua website itu ada batasan waktu. Batasan waktunya biasanya setahun, Mbak. Karena setahun itu ada namanya repeat lagi dari domainnya, dari hostingnya. Nah, mungkin kita pernah mendengar ada website-website yang gratis selamanya. Sebenarnya nggak gratis, mereka tetap bayar per tahun. Tapi karena website rombongan, website bareng-bareng, dibayarin sama pusatnya gitu Pak ya. Semua website itu ada perpanjangan setiap tahunnya. Dimaksudnya dipostingkan 500 listing kita. Yang kita postingkan itu adalah 500 konten spin ya. Spin. Jadi misalkan jadi seperti ini. Misalkan Bapak punya satu konten nih, ya satu konten jualan rumah di Bekasi. Nah, satu konten Bapak itu kita spin sampai 500. Judulnya beda-beda, lalu apa namanya kontennya, deskripsinya itu kita random, kita buat sinonim, kita bikin unik lah sehingga tidak duplikat, ya. Nah, keywordnya kita bikin beda-beda. Jadi bukan 500 produk teman-teman terus kita postingin satu-satu, bukan. Seperti itu Pak Kurniawan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya Pak, mau nanya Pak. Ya. Ini apa namanya saya coba cek di link saya, di taggingnya kan. Gimana Pak? Ya, saya kan pernah cek di itu website link saya yang Ya. Bisa coba cek taggingnya masih kosong semua. Oke. Nah, kemarin kan diajarkan yang nama judul kan nggak pakai lokasi sama keyword awalan Pak ya. Saya coba ganti, taggingnya muncul semua. Oke. Apa itu Nah, harus diganti semua Pak, gimana Pak? Yang lain Pak. ya. Soalnya di domain yang di situ buat itu pakai lokasi semua. Oke. Tapi nggak muncul di tagging. Iya, seperti ini. Kita coba buka ya. Kita coba saya kasih contoh ya. Nah, ya. Tagging itu ya, itu harus dilakukan sendiri, nggak bisa by system. Jadi diedit satu-satu, lalu lihat ini misalkan ini, kalau ini kan kotanya, ini udah kecamatan nih, apa namanya, sudah kecamatan yang sudah daerah kecil ya,
sudah daerah kecil. Kita anggap aja ini Bekasi misalkan. Ini kita edit ya. Kita edit, lantas kita taggingnya kita isi di bawahnya ini. Tapi sebelum kita ngisi tagging ini, harus di keyword awalan sama keyword akhirannya ini ya, sama judul ya. Ini judul ini harus kita benerin dulu. Misalkan ya, ini nama judulnya ini kita pendekin ya, awalannya kita hilangkan ya, akhirannya kita hilangkan juga. Oke. Lalu setelah itu baru kita pilih misalkan jual ya. Lalu kita pilih misalkan bisa COD, gratis ongkir, lalu kita pilih daerahnya Jawa Barat, misalkan Bekasi ya. Setelah itu muncul semua kecamatan di Bekasi dan kita pilih semua lalu kita submit ya. Nah, ini bikin keyword awalan, keyword akhiran ini di mana ya? Bikinnya itu di sini ya. Di premium ini ya. Ini ada keyword awalan, kita isi aja. Ya, misalkan tambah jasa gitu kan. Jasa gitu kan. Nah, lalu misalkan kita tambah lagi di sini murah gitu ya. Murah gitu. Oke. Nah, lalu setelah itu ya, teman-teman, kita masuk ke master data, kita lihat di produk tadi ya, kita edit di produk tadi. Nah, yang barusan kita posting itu dia akan muncul ya. Nah, yang barusan kita posting itu dia akan muncul. Nah, ini jasa ya, lalu murah. Oke, ini teman-teman. Nah, ini juga teman-teman ya, di sini ada web statnya ya. Statistiknya pun teman-teman bisa lihat ya. Selain di Google, nah teman-teman bisa lihat juga di sini. Cuman bedanya kalau kita di Google Console tadi itu pengunjungnya pengunjung yang kebaca sama dia yang dari Google. Kalau yang di sini pengunjung umum, kita pun berkunjung dihitung oleh si mesinnya ini ya, oleh statistiknya ini teman-teman ya. Tapi ini sangat membantu lah untuk melihat perkembangan website kita ya. Kira-kira seperti itu. Monggo, ada pertanyaan lagi? Satu lagi nih Pak. Ya. Itu di domain saya tulisannya yang meta deskripsi tulisannya sederhana semua Pak, bukan pseudonym ya. Apa perlu diganti semua? Di mana? Di meta deskripsi di Iya, tulisannya domain. sederhana semua. Nah, ini di meta deskripsi yang awal ini Pak ya, meta SEO utama ini. Iya, ya yang pertama. Ini ya, ini Bapak ganti dengan penawaran yang Bapak punya ya. Ini bila perlu dipanjangin ini Pak ya. Ini jumlahnya 165 karakter. 165 karakter. Oke. Baik Pak Putra, selanjutnya ada pertanyaan dari akun Kak Jagoan ya. Iya. Pak, kalau website kita diblok oleh Facebook dan Instagram itu bagaimana ya Pak? Soalnya setiap saya posting itu tidak bisa dan dianggap melanggar kebijakan komunitas. Padahal saya hanya berjualan makanan berbahan daging kambing Pak. Oke, yang pertama yang harus dilakukan, dicek dulu servernya. Diblok kenapa ya, diblok kenapa oleh Facebook. Kita waktu itu juga pernah diblok gitu ya, ternyata ada skrip-skrip yang memang tidak disukai Facebook di situ. Nah, jadi kalau misalkan memang tidak diblok karena memang kesalahan kita ya, kita ya bikin inilah, minta request lah ke Facebook atau kita bikin satu website lagi yang untuk sharing-sharing di situ. Seperti itu sih ya. Kita pernah kejadian sama kita, ada yang bisa dibenerin, ada yang nggak bisa. Ya, ada yang nggak bisa. Ini Mas Dion ada yang nanya nomor handphone Mas Dion. Di ini lagi. Oh, bisa Pak. Iya, coba di ini aja Mas Dion nomor teleponnya ya. Nanti teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin order 1000 konten yang mau siap dipostingin di websitenya ke Mas Dion aja. Ini ada Yosi, Pak mohon penjelasan ulang dari link produk PHP, robot TXT, C sitemap itu buat apa aja ya? Tadi sempat hilang.
ada YouTube-nya Pak. Ya, ada YouTube-nya, nanti YouTube-nya bisa ditonton ya. Besok kita upload ya. Soalnya kita ngulang lagi. Seperti itu ya. Singkatnya, link produk PHP kita mau ngelihat, link kita berapa banyak di situ. Robot.txt itu adalah pintu masuknya mesin pencari ya. Pintu masuknya mesin pencari, boleh atau tidak dia meng-crawl website kita. Kalau seandainya boleh, ada namanya allow ya. Nggak boleh di slow, terus nama ini, itu Bapak ini bisa searching di Google, tapi kalau mau tahu itu besok kunjungi channel Kandisa Chandra Buana, itu udah ada ya YouTube-nya. Kalau C sitemap ini kita untuk membuat sitemap yang otomatis, untuk membuat sitemap yang ada di robot.txt. Seperti itu Pak ya. Oke, sekali lagi teman-teman ya yang ingin bertanya silakan, atau teman-teman yang mau ambil peluang, kita lagi menyiapkan untuk teman-teman yang ingin menambah postingan menjadi 1.500 ya, dari 500 yang ada kita tambahin 1.000, itu hanya dikenakan biaya 100.000. Dikenakan biaya 100.000. Yang belum punya website, yang ingin punya website silakan itu juga hubungi Mas Dion ya. Kira-kira seperti itu. Monggo, ada pertanyaan lagi? Ya, sebelum ditutup saya akan info ya, berulang-ulang saya akan sampaikan kepada teman-teman bahwa ya closing itu ya, proses apapun itu ya, iklan ya, proses iklan atau proses organik itu melalui beberapa tahapan ya. Kita jangan mempasrahkan promosi kita terhadap settingan-settingan iklan, settingan-settingan SEO kalau di organik ya. SEO itu cuma nganterin sampai di impresi saja ya. Sampai di impresi saja teman-teman ya. Wah, page one banyak belum tentu mendapatkan traffic ya. Nah, jadi teman-teman harus ikut memikirkan ya, angle-angle marketing apa, konten-konten apa yang bisa teman-teman pasang di meta deskripsi. Teman-teman harus ikut memikirkan ya, konten-konten apa yang bisa kita pasang di website. Nggak harus panjang, nggak harus banyak paragraf, satu paragraf pun nggak jadi masalah. Yang penting itu mengajak calon customer kita untuk ngeklik WA, untuk menghubungi kita sehingga mendatangkan lead. Ya, dari lead ini ya itu udah berhubungan langsung sama teman-teman dan itu akan menimbulkan closing ya. Nah, ada dua cara dalam bermain digital marketing ya. Ada cara ribet, ada cara gampang ya. Kalau teman-teman mau main di cara ribet ya, itu teman-teman melakukan optimasi dengan semuanya satu. Saya mau SEO cuman naikin satu kata kunci saja, itu bisa-bisa 2 tahun nggak naik-naik ya, itu cara ribetnya. Lalu saya mau banjir order, tapi saya banjir ordernya hanya dengan satu website saja, itu persaingan yang sangat luar biasa. Itu cara ribet ya, itu kemungkinan juga akan sulit sekali ya kan. Nah, cara nggak ribetnya gimana? Kita berpikir sederhana ya, seperti para pedagang di Tanah Abang. Dia punya satu toko, lalu dia buka 2 toko, dia buka 3 toko, dia buka 4 toko. Setelah dia punya beberapa toko, dia masih belum puas. Setiap tokonya menyebar pedagang kaki 5. Ya, jadi nggak usah berstrategi yang terlalu jauh gitu loh. Main duplikat aja udah selesai. Ya, teman-teman ya. Jadi jangan main satu kata kunci, main banyak kata kunci. Jangan main satu konten, mainlah banyak konten. Ya, kalau memang punya budget, jangan main satu website, mainlah banyak website. Kira-kira seperti itu. Ya, penutup dari saya. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kata-kata saya yang salah. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dion.
Siap Pak Putra, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, di sini saya kembali mengingatkan ya bahwasanya penambahan 1000 konten artikel dengan harga Rp100.000 hanya berlaku khusus malam ini. Jadi Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting pada malam ini bisa langsung menghubungi saya di 0882 1311 9462. Bisa langsung menghubungi saya atau jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin langsung order bisa langsung menghubungi saya ya Bapak Ibu di 0882 1311 9462. Ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya konten atau artikel itu sangat penting untuk menaikkan sebuah website ya. Jadi tidak perlu ragu lagi, tidak perlu bimbang lagi, bisa langsung menghubungi saya di 0882 1311 9462. Dan bagi yang sudah menghubungi ya Bapak Haji Floris terima kasih dan Bapak Yudhistira juga terima kasih sudah menghubungi saya by WA. Akan saya respon satu persatu ya Bapak Ibu, mohon ditunggu saja. Siap. Besok materi kita ini Mas Dion, Ya. web share. Baik, siap. Besok materi kita web share ya. Kalian praktek ya Pak Putra ya? Ya web share sekalian praktek, sama besok juga nanya-nanya tentang teknik ke Kang Ade boleh ya. Siap. Baik, Kira-kira untuk Bapak seperti Ibu itu. yang hadir malam ini ya, dimohon untuk kehadirannya besok malam ya, karena besok malam penjelasannya akan lebih detail lagi, akan lebih jelas lagi, sekaligus ada praktek. Nah, itu yang apa ya, yang seharusnya kita hadir ya, sebagai peluang untuk kita semua ya, agar lebih memahami lagi tentang penggunaan website ya, supaya bisa mendatangkan traffic untuk Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Baik, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya jika Bapak Ibu ingin menambahkan 1000 konten artikel ya, silakan untuk menghubungi saya di 0882 1311 9462 ya. Silakan order langsung. Hanya berlaku khusus malam ini, penawaran spesial bagi Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting pada malam ini. Silakan order sekarang juga ya. 100.000 mendapatkan 1000 konten. Tentu ini penawaran yang sangat spesial sekali loh. Baik, ditunggu kehadirannya besok ya untuk Bapak Ibu, karena besok kita ada penjelasan juga, ada prakteknya juga, teknik-tekniknya pun akan dijelaskan juga besok. Jadi dimohon untuk kehadirannya juga ya besok malam Bapak Ibu di jam yang sama mungkin ya Pak Putra ya. Iya. Siap. Baik, sekiranya itu saja dari kami. Saya mewakili dari tim. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Jangan lupa besok ya. Siap. Untuk salah-salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mundur. Jadi